Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan mulia, bulan yang agung, yakni bulan Ramadan. Allah menjawab doa yang kita panjatkan sejak 2 bulan yang lalu, yaitu agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Insya Allah bulan ini akan kita isi dengan ibadah yang sangat padat. Siang kita berpuasa, malam kita sholat tarawih dan sebagainya. Pun kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita sedekahkan setiap hari, insya Allah. Ya Allah, betapa indahnya Ramadan. Tentu saja selain ibadah zahir, bulan suci ini kesempatan untuk memperbanyak ibadah hati, karena pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan perbanyak doa yang baik kepada semua orang. Doakan kemuliaan kepada siapa saja. Tahan diri untuk prasangka yang tidak baik, karena doa dan prasangka akan kembali kepada diri kita. Misalnya ini kita melihat ada artis dan penyanyi tiba-tiba berhijab, tidak usah dikomentari macam-macam. Paling cuma bulan puasa doang. Tidak usah, tapi kita husnudzan kepada Allah bahwa mereka berhijab karena hidayah dari Allah. Semoga kita doakan, semoga terus melekat selamanya, mereka terus berhijab setelah ini. Begitu ya, melihat orang ramai jualan es misalnya, nggak usah ini cuma sesaat, nanti juga nggak laku lagi, akan sepi lagi. Sejak kapan Rasulullah memerintahkan kita itu mendoakan sepinya rezeki kepada saudara kita sendiri? Nggak pernah. Yang benar adalah berbaik sangka bahwa insya Allah usahanya itu menjadi jalan rezeki yang langgeng dan bertumbuh untuk dia. Dan banyak sekali peluang-peluang ibadah hati di bulan ini bagi kita yang mau memikirkan. Oleh karena itu mari kita bulatkan niat bahwa sekarang saatnya untuk meramadankan hati kita, meramadankan fisik kita, meramadankan pikiran kita. Semuanya kita ramadankan. Pemirsa, dulu mungkin saya sama dengan panjenengan semua mengira bahwa sebelum lahirnya agama Islam, maksudnya sebelum Rasulullah menyebarkan dakwahnya, bulan Ramadan itu tidak ada. Rupanya perkiraan saya itu kurang tepat, karena bulan yang namanya Ramadan itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Sebelum itu sudah dikenal oleh mereka. Hanya saja begitu Islam datang, begitu Rasulullah hadir, bulan Ramadan terpilih oleh Allah menjadi bulan mulia. Dengan apa? Dengan diwajibkannya puasa fardu. Dan istimewa juga disunahkannya salat tarawih yang khusus hanya ada di bulan Ramadan. Tetapi ini pun ternyata masih kurang tepat.
Jadi setelah buka-buka sirah Nabawiyah, ternyata secara historis surat Al-Qadar yang menerangkan kemuliaan bulan Ramadan itu turunnya kan periode Mekah. Padahal puasa Ramadan itu baru diwajibkan setelah 2 tahun Rasulullah berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Artinya apa? Artinya Ramadan sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya itu memang sudah mulia tanpa puasa dan tarawih. Nah, baru sadar kan? Pertanyaannya adalah, kalau bukan karena puasa dan tarawih, lantas karena apa bulan Ramadan itu istimewa? Nah, ini dia pertanyaan. Pemirsa, kita akan dibuat terkejut setelah mengetahui jawaban. Karena hal yang membuat Ramadan terhormat, yang istimewa itu ternyata adalah Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pemirsa sekalian, mari kita rangkum lagi benang merah dari semua, bahwa pada saat Rasulullah di Mekah diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian apa? Malam turunnya Al-Quran itu menjadi malam yang mulia, malam yang dimuliakan, yang kita mengenalnya dengan nama Lailatul Qadar. Otomatis jadilah Ramadan itu mulia karena Al-Quran dan karena Lailatul Qadar. Baru selanjutnya di Madinah disempurnakanlah kemuliaan bulan Ramadan dengan adanya ibadah-ibadah yang lain. Ada puasa, ada tarawih. Masya Allah. Begitu pemirsa. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tahu nggak berapakah harga mutiara laut yang asli, yang kualitasnya terbaik? Ternyata harganya mencapai puluhan juta. Wajar saja, sebab tidak mudah menemukan mutiara yang tersembunyi di dalam lautan. Lalu ada juga batu berlian hitam. Ini lebih dahsyat lagi, harganya mencapai ratusan juta. Menurut cerita konon ya, bukan hal mudah mencari batu berlian hitam yang tersembunyi di kedalaman tanah. Susah sekali ya untuk menemukan, dan itu butuh tim ahli, butuh orang-orang khusus. Itulah sebabnya mengapa harganya juga fantastis. Kita tidak akan membahas bagaimana prosesnya dan kenapa jadi harganya tinggi begitu ya, tetapi kita akan menarik kesimpulan ya, persamaan dari kedua perhiasan mahal ini. Keduanya sama-sama tersembunyi, sesuatu yang tidak mudah ditemukan. Ini menunjukkan bahwa dia ini berharga, makanya harganya mahal. Inilah dia jawaban mengapa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar. Kapan? Di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sembunyi ini, nggak ada yang tahu kapan, nggak ada. Demikian banyak sesuatu disembunyikan oleh Allah agar kita menyadari betapa berharganya hal itu, sehingga lahirlah kesungguhan dalam diri kita untuk mencarinya. Kita tidak menumpuk di satu hari saja, melainkan merata di sepanjang bulan. Karena kita tidak tahu Lailatul Qadar jatuh pada hari yang mana. Jadi kalau ada satu hari saja yang terlewat tanpa sedekah misalnya, takutnya justru pada hari itu Lailatul Qadar.
Ada satu hari saja kita tidak sholat malam misalnya, hemat banget ya, karena kita tidak tahu. Ketika kita bersantai-santai itu justru misalnya itulah yang Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Maka berbuat baik setiap saat ya ketika Ramadan. Pemirsa, ada beberapa kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah pahala lebih besar dari 1000 bulan. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ini malam Lailatul Qadar, keutamaan yang pertama adalah dia lebih besar kemuliaannya dari 1000 bulan. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan dengan harapan akan mendapatkan pahala seperti beribadah selama 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun. Yang kedua adalah dosa-dosa dapat dihapus. Menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Tentu kita semua kepingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muliakan yuk Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah mendapat keberkahan rizki, keberkahan hidup dan rizki. Menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa membawa keberkahan dan rizki. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka akan mendapatkan keberkahan rizki dan rizki yang berlimpah. Yang keempat hadirin adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi sarana untuk menambah ketakwaan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka akan diampuni dosa-dosanya dan dia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka pemirsa sekalian, mari kita muliakan Ramadan ini, terutama khusus di 10 hari terakhir. Kita khususkan ini malam-malam 10 hari yang terakhir ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan dan kita semua dijadikan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan kita selepasnya, setelah Ramadan ini meninggalkan kita dijadikan hamba Allah yang kembali suci, kembali bersih hati dan pikiran kita, kembali menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salam sukses. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.